Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kepikiran gimana ya caranya kita bisa tetap akur dan damai sama semua orang, meskipun mungkin kita beda keyakinan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas ajaran Islam yang super adem tentang gimana caranya hidup rukun bareng-bareng. Nah, kalimat ini adalah kuncinya. Ini bukan sekedar slogan loh, ini adalah fondasi, prinsip paling dasar dari semua yang akan kita bahas. Islam itu pada intinya adalah agama yang cinta banget sama yang namanya perdamaian. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita akan lihat bareng-bareng kenapa sih Islam disebut agama perdamaian dan gimana ajarannya ngebimbing kita supaya bisa hidup berdampingan dengan siapa aja, bahkan dengan mereka yang keyakinannya nggak sama dengan kita. Kita mulai dari satu ide yang menurut saya keren banget, yaitu mencari satu pegangan yang sama. Di dalam Al-Quran, tepatnya surah Ali Imran ayat 64, kita tuh diajak buat fokus nyari kesamaan, bukan malah sibuk memperdebatkan perbedaan. Ini dia bunyi ayatnya, indah banget ya kedengerannya. Nah sekarang yuk kita coba bedah apa sih artinya dan gimana pesan ini bisa jadi panduan buat kita setiap hari. Nah, coba perhatiin deh awal ayatnya. Sapaannya itu hangat banget. Wahai ahli kitab, marilah. Ahli kitab itu kan sebutan untuk umat Yahudi dan Nasrani. Jadi, ini tuh sebuah undangan, ajakan yang sopan banget buat nemuin satu titik temu. Apa itu? Yaitu keyakinan pada satu Tuhan yang esa. Keren kan? Terus gimana kalau ajakan baik ini ternyata nggak diterima? Nah, bagian ini juga nggak kalah penting. Ayat ini ngajarin kita buat nggak marah atau maksa. Cukup katakan dengan tenang dan tegas, saksikanlah bahwa kami adalah orang muslim. Ini namanya menunjukkan identitas, bukan agresi. Jadi, kalau kita rangkum, ada 3 poin penting dari ayat ini. Pertama, yuk cari kesamaan, yaitu sama-sama menyembah satu Tuhan. Kedua, jangan sampai menganggap manusia lain sebagai Tuhan. Dan ketiga, ini yang paling penting buat kita. Kalaupun ada perbedaan, sikap kita harus tetap baik dan sopan sebagai seorang muslim. Oke, kita lanjut ke pilar perdamaian yang kedua. Dan ini benar-benar fundamental banget. Judulnya tidak ada paksaan beragama. Ini prinsip tentang kebebasan berkeyakinan yang dijelaskan di surah Al-Baqarah ayat 256. Nah, ini dia ayatnya yang sangat terkenal itu. Kalimat pertamanya, la ikroha fiddin. Pasti kita sering dengar kan? Ternyata di baliknya ada pesan kebebasan yang dalam banget. Yuk kita lihat artinya. Tuh kan, jelas banget dan gak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada paksaan dalam menganut agama. Kenapa? Karena kebenaran itu udah jelas. Jadi, iman itu pilihan dari hati, bukan sesuatu yang bisa dipaksain dari luar. Lanjutan ayatnya pakai perumpamaan yang indah banget. Orang yang memilih iman dengan tulus itu ibaratnya lagi megang tali yang super kuat dan nggak bakal putus. Ini gambaran kalau keyakinan yang tulus dari hati itu bikin hidup kita jadi kokoh. Jadi, ada 2 poin penting yang bisa kita kantongin dari sini. Pertama, prinsip tidak ada paksaan, karena agama itu urusan hati. Kedua, tali yang kuat. Ini gambaran kalau iman kepada Allah itu pegangan hidup kita yang paling kuat. Oke. Tadi kita udah belajar dasar ajarannya yang keren banget. Sekarang, pertanyaan paling penting. Gimana cara kita mempraktikkan ini semua dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di bagian ini kita akan bahas 3 sikap praktis yang bisa kita latih biar jadi pembawa damai. Simpel banget dan gampang diingat. Ada 3 sikap kunci. Pertama, saling menghormati. Kedua, percaya diri. Dan yang ketiga, menjaga kedamaian. Yuk kita bahas satu-satu. Pertama, saling menghormati. Maksudnya gini, kalau kamu punya teman yang beda agama, ya tetaplah jadi teman yang baik, main bareng, belajar bareng, dan yang paling penting, saling tolong kalau ada yang butuh bantuan. Perbedaan itu bukan tembok buat berbuat baik. Kedua, percaya diri. Ini maksudnya kita harus bangga jadi seorang muslim, bangga menjalankan sholat, puasa, dan semua ajarannya. Tapi, ada tapinya nih, rasa bangga ini nggak boleh bikin kita sombong atau ngerendahin orang lain yang berbeda. Itu kuncinya. Dan yang ketiga, menjaga kedamaian. Nah, ini soal tindakan kita sehari-hari. Mulut kita dipakai buat ngomong yang baik-baik. Kalau ada obrolan yang mulai panas karena perbedaan, lebih baik kita yang ngalah dan menghindar. Damai itu lebih berharga loh. Dan semua itu bisa kita simpulkan dalam satu kalimat nih. Jadi, menjadi muslim yang baik itu bukan cuma soal ibadah pribadi kita ke Allah, tapi juga tentang gimana kita bisa jadi sumber kedamaian dan kebaikan buat semua orang di sekeliling kita. Nah, sebagai penutup, aku mau titip satu pertanyaan buat kita renungin bareng-bareng.
Gimana caramu menjadi pembawa kedamaian hari ini? Nggak perlu hal yang besar kok, mulai dari senyum ke tetangga atau ngucapin terima kasih, itu udah jadi langkah awal. Makasih banyak ya udah menyimak, sampai ketemu lagi.